Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya Fitri Humairah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik merupakan sebuah pendekatan yang memiliki sistem sendiri, berupa sistem tanda. Tanda itu dalam sastra, khususnya sastra tulis, diberikan dalam suatu bentuk teks, baik yang terdapat di dalam struktur teks maupun di luar struktur teks karya tersebut. Sistem tanda itu meliputi ikon, indeks, dan simbol. Baiklah, langsung saja saya menganalisis puisi yang berjudul Jika Pada Akhirnya, karya Husni Jamaluddin dengan pendekatan semiotik. Yang pertama yaitu ada ikon. Ikon dalam puisi ini terdapat pada kata jika pada akhirnya, masuklah, tak pantas, tak layak, mata terkatuk, tak berhak. Ikon-ikon tersebut merupakan ikon diagramatik karena ada hubungan antara hal yang diungkapkan oleh tanda dengan gejala yang ditunjuk oleh acuannya. Ungkapan jika pada akhirnya pada judul merupakan ikon keseluruhan puisi yang merupakan gambaran puisi secara keseluruhan. Ungkapan tersebut merupakan pengandaian yang terdiri atas jika dan pada akhirnya. Kata sambung pada dan akhirnya merupakan kata penunjuk waktu yang memberikan kesan makna penghabisan. Dengan demikian, ungkapan jika pada akhirnya bermakna kalau atau juga tiba waktunya yang merepresentasikan datangnya maut. Hal yang dibaca oleh ikon tersebut adalah datangnya maut atau kematian yang pasti datang, sebagaimana larik-larik selanjutnya. Lalu ungkapan tak pantas terdiri atas kata ingkar tak dan pantas atau tidak pantas yang bermakna tidak berhak atau tidak layak. Maknanya tidak layak akan sesuatu, yaitu dipanggil masuk dalam rumahnya atau surganya. Arti ikon terbujur kaku adalah terbaring dalam keadaan mengeras, tidak goyang, tidak berdaya. Nah, makna ungkapan ini adalah badan atau jasad yang terbaring tidak berdaya, kaku karena tidak bernyawa lagi. Dalam keadaan seperti itu, manusia disebut meninggal. Ungkapan terbujur kaku ini merupakan ikon terhadap judul dan keseluruhan puisi. Artinya, frasa terbujur kaku dan jika pada akhirnya tiba merujuk pada satu makna, yakni kematian. Selanjutnya ada indeks. Indeks dalam puisi ini terdapat pada larik yang berbunyi, berada di depan rumahmu, membuka pintu, mengulurkan tangan. Nah, indeks berada di depan rumahmu atau yang diikuti oleh huruf kapital pada unsur rumahmu merepresentasikan rumah milikmu yang disapa oleh si aku lirik dalam indeks tersebut, yaitu Tuhan. Dengan demikian, berada di depan rumahmu bermakna berada di depan pintu surgamu. Lalu, indeks membuka pintu merepresentasikan sifat kemahabijaksanaan Allah untuk memberi ampunan pada aku lirik. Kemudian, indeks mengulurkan tangan merupakan tindakan yang merepresentasikan hal senada dengan ikon membuka pintu, yakni mengasihani, memberi ampunan bagi seluruh dosa si aku lirik. Selanjutnya, indeks sisa merepresentasikan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah menghadap maut, atau urusan seseorang tersebut dengan dunia yang ditinggalkannya. Artinya, ketika manusia sudah terbujur kaku atau meninggal, tidak ada lagi yang tersisa. Habislah perkara yang bersangkut paut dengan manusia tersebut dengan dunia yang ditinggalkannya. Yang terakhir yaitu ada simbol. Simbol dalam puisi ini terdapat pada tubuh terbujur kaku dalam larik, mata pun katuk dan tubuh terbujur kaku. Rumahmu dalam larik, barangkali aku bisa segera di depan rumahmu. Mimpi dalam larik, sisa mimpi. Bumi dalam larik yang kubawa dari bumi. Mata dalam larik, mata pun katuk dan tubuh terbujur kaku. Dan terakhir yaitu tangan dalam larik, barangkali kau berkenan mengulurkan tangan. Nah, kata mata secara kesehatan dimaknai sebagai salah satu alat panca indera yang digunakan untuk melihat. Dalam puisi ini merupakan simbol kematian fisik secara duniawi yang dianugerahkan kepada manusia atau hambanya.
dapat pula dimaknai dengan usia, seperti dalam ungkapan menutup mata. Simbol tersebut diperjelas oleh unsur-unsur lain dalam larik, mata pun katup dan tubuh terbujur kaku. Mata tidak lagi berarti panca indera, tetapi berarti kekuatan jasadiah sang makhluk, sekaligus menyimbolkan dunia atau usia di dunia. Lalu kata bumi dalam puisi ini bukan berarti tempat kehidupan yang dihuni oleh makhluk hidup, melainkan simbol yang memadai segala kehidupan dunia dan segala hal yang berkaitan dengannya. Kemudian kata rumahmu menyimbolkan sebuah tempat kondusif yang tenang, nyaman, indah, dan segala sesuatu yang menikmatkan dan tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia. Yang terakhir yaitu kata pintu dan tangan, dua kata yang menimbulkan hal yang berkaitan erat. Pintu merupakan simbol jalan lebar bagi sang hamba yang diridhoi oleh Allah, sedangkan ungkapan mengulurkan tangan merupakan simbol kekuasaan maaf, kemahalapangan, kemahabijaksanaan, kemahasempurnaan sang Khalik. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya teman-teman. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.